Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih pembahasan tentang hadis-hadis mengenai akhlak, ya. Pada pekan lalu telah saya sampaikan tentang hadis keutamaan, ya, kafil al-yatim, yaitu menyantuni anak-anak yatim, ya. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada, ya. Aku, kata Nabi, ya, dan bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti ini, ya, fil jannah, di dalam surga. Ini menunjukkan dekatnya para kafirul yatim dengan Rasulullah SAW nanti di surga, ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, ya, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsinu atau yuhsan ilaihi. Fasyarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Karena sebaik-baik rumah orang muslim adalah rumah yang terdapat di dalamnya anaknya yatim, kemudian berbuat baik kepada mereka, ya. Dan seburuk-buruk, kata Nabi, rumah orang muslim adalah di dalamnya ada anak yatim, tapi mereka dikata berbuat buruk terhadap anak yatim. Ini dikatakan kata Nabi, rumah yang paling baik dan rumah yang paling buruk, ya. Bahkan Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang sahih, ya, tentang larangan memakan harta anak yatim, ya. Dari Abu Dzar, ya, dia berkata, ya, Nabi pernah bersabda kepada beliau, ya Abu Dzar, inni araka dhaifan. Ya Abu Dzar, aku melihatmu orang yang lemah. Bukan lemah badannya, ya, tapi orangnya perasaan, gitu, ya. Tidak bisa dikatakan tegas, ya, lemah, kurang tegas, gitu, ya. Ini araka dhaifan, aku melihatmu orang yang lemah, kurang tegas, ya. Wa inni uhibbuka lak ma uhibbu li nafsik. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Ini luar biasa Nabi kepada Abu Dzar. Inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsik. Aku mencintaimu, ya, seperti aku mencintai diriku sendiri. La ta'ammaranna ala isnin. Janganlah kamu, ya, memimpin atas 2 orang. Apalagi lebih. Jika ada kita berdua, ya, jangan jadi pemimpin, udah kita mengikut aja. La ta'ammarana ala isnin, janganlah kamu menjadi pemimpin atas 2 orang. Ya. Kemudian, ya, wala tawallayanna ma'al yatim, dan janganlah kamu dikatakan memegang harta anak yatim. Nggak boleh, ya, karena khawatir kurang tegas, ya. Jadi khawatir gak enak perasaan, di bawah perasaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah dikatakan An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya, sungguhnya kata Allah, orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan secara zalim sebenarnya makan api neraka di perutnya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam ayat lain Allah menegaskan juga, ya, orang-orang yang dikatakan
memiliki anak yatim, ya, boleh kita makan dengan dengan baik dengan mereka. Ya. Artinya tidak boleh kita kalau kita punya anak yatim dan dia punya harta, tidak boleh makan dengan cara zalim. Tapi dengan yang ma'ruf maka tidak masalah. Barang-barang, ya, barang-barang dengan mereka. Ya. Apa kata Allah? Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta tablugha asyuddah. Dan janganlah kata Allah kalian mendekati harta anak yatim. Mendekati enggak boleh apalagi makan. La taqrabu malal yatim, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik mengurusnya. Ya. Illa billati kata Allah hatta tablughu asyudda, sampai dikatakan dia dewasa. Ya. Maka kalau kita dekat mengurus barang-barang makan dengan kita, ya kita juga harta dimakan maka tidak terlarang kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya, kita lihat ya anak yatim itu ya banyak orang-orang dikatakan yang sukses karena keyatiman mereka. Seperti Rasulullah dikatakan yatim. Beliau meninggal wafat oleh ayah andanya ketika dalam kandungan ya ibunya Fatimah. Ibunya Aminah, ya. Tinggal mati oleh kakeknya, ibunya juga ketika umur 6 tahun. Ya, ketika tinggal kakeknya juga masih belum balik. Ya. Begitu pula para ulama terdahulu, ulama yang masyhur, para imam itu kebanyakan yatim. Seperti Imam Syafi'i adalah yatim. Ya. Kemudian Imam Ahmad juga yatim. Al-Auza'i juga dikatakan yatim. Imam Bukhari juga yatim. Kebanyakan ulama besar adalah yatim. Siapa tuh yatim? Ya, orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia balik. Ya. Maka ayat itu banyak dengan ulama-ulama yang dikatakan yatim. Ya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, kata Al-Humaydi, ya, kuntu yatiman fi hijri ummi. Aku dikatakan yatim ya di pangkuan ibuku. Dan aku telah menghafalkan Al-Quran ketika aku berumur 7 tahun. Luar biasa Imam Syafi'i, ya. Kata beliau, ya hafidul Quran wa ana ibnu 7 sinin. Wa hafidul Quran al-Muwatta wa ana ibnu 10. Kata Imam Syafi'i, aku menghafal Quran ketika aku berumur 7 tahun. Masih yatim kan? Ya. Dan aku menghafal Muwatta. Hadis Imam Malik, aku berumur ketika itu kata beliau umur 10 tahun. Luar biasa. Muwatta itu hadis Imam Malik, ya. Berapa ribu hadis di situ, ya. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi kita lanjutkan tentang hukuk al-ummal, hak-hak para pekerja. Hadis mengenai akhlak tentang hak-hak para pekerja, ya. Kata Nabi, rahamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Rahmatilah, sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah ya orang yang di bumi, niscaya yang di langit menyayangi kalian. Siapa yang di langit? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu dikatakan di atas, ya. Bukan di mana-mana, ya. Maka orang yang dikatakan aneh, yang mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, ya. Allah tidak di depan, enggak di belakang, enggak di kiri, enggak dikatakan kanan. Lalu di mana Allah? Ya. Padahal setiap saat ketika dia sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa maknanya? Berarti orang yang mengatakan Allah enggak di atas, enggak di bawah, enggak di depan, enggak di belakang. Lantas apa yang dibaca ketika sujud? Subhana rabbiya ya fi ayyi makanin, begitu ya ucapannya. Maksudnya Allah yang ada setiap tempat, begitu? Enggak ada. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, maksudnya Allah yang maha tinggi dan segala puji bagi Allah. Dia setiap saat dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, tapi dia mengatakan Allah enggak di atas, enggak juga di bawah. Ya. Jadi perkataannya menyelisih ucapannya, gitu ya. Keyakinannya masih ucapannya. Ketika sujud dia subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la.
Tapi dia mengatakan Allah tidak di atas, enggak di bawah. Yeah. Dia mengatakan kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Itu kan akal dia. Allah yang mengatakan demikian. Aamintum man fis samai? Apakah kalian merasa aman kepada yang di langit? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Allah di atas aras. Kata mereka kalau Allah di atas berarti Allah itu lebih kecil daripada arasnya. Ini kan akal dia. Tidak selamanya yang di bawah itu lebih gede daripada yang di atas. Ya, contoh dikatakan di mana bumi? Di bawah, langit. Di mana langit? Di atas bumi. Apakah Allah langit butuh bumi? Apakah Allah nempel dengan? Apakah dikatakan langit nempel dengan bumi? Tidak setiap di atas itu harus nempel dari yang di atas dengan yang di bawah. Yeah. Maka aneh mereka yang menolak Allah dikatakan di atas. Padahal dia mengatakan subhana rabbil a'la wa bihamdi. Bahkan Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Apa sabbih? Sucikanlah Rabbu yang maha tinggi. Dia sering mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Apa wa taala? Yang maha tinggi-tinggi. Di mana tingginya? Langit tinggi, Allah lebih tinggi lagi. Yeah. Bulan, yeah. Bintang, matahari, gitu ya. Dia mana? Di atas, gitu ya. Di bawah atasnya langit. Apakah langit? Apakah bulan, bintang di atas langit atau di bawah langit? Ya. Langit yang pertama, yang kedua, sampai yang ketujuh. Ya. Kemudian al-jannah di atas. Surga itu di atas langit yang paling ketujuh. Ya, surga itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam di mana? Surah uskul anta wa zawjuka jannah, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Ya. Kemudian dia melanggar perintah maka turun dari surga ke bumi. Dari mana turun? Dari atas turun ke bumi, ya kan? Ya. Seperti itu. Maka ini orang yang aneh ya. Maka Ibnu Qayyim ya, ada 2000 dalil ya, yang menjelaskan bahwa Allah itu di atas. 2000 dalil. Ya. Dari Quran dan dari Saudara Salam. Ya. Maka kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Itu Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dari Abdullah bin Unais menceritakan, aku pernah mendengar Nabi bersabda, akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan muratan, gurlan, buhman, telanjang, ya, tidak dikatakan apa namanya beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak disunat juga. Ya, kata sahabatnya Rasulullah ya, ma buhman, apa itu buhman? Laisa mahum syai', tidak ada apa-apa ya, tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian, telanjang bulan, seperti kita baru lahir. Ya, walaupun sekarang kita disunat, ketika pada hari kiamat dalam keadaan belum disunat, kembali kepada asal ya. Apa kata Rasulullah ya? Mengatakan summa yunadihim bisautin yasma'u man ba'da kama yasma'u man qaruba. Kemudian ada suara yang menyeru manusia. Ya, siapa Allah yang menyeru? Ya. Dia suaranya kata Rasulullah bisautin yasma'u, suaranya terdengar oleh ya, yang jauh ya, seperti dikatakan terdengarnya orang yang dekat. Yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qaruba. Ya. Seperti dikatakan sekarang dibujuk bisa ya, speaker ya. Yang di sini, yang di sana sama suaranya. Yang dekat ya juga sama, apalagi nanti Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada mereka ya? Ana al-malik, akulah raja. Ya. Ana ad-dayan. Akulah ad-dayan yang menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ana al-malik kata Allah wa ana ad-dayan. La yanbaghi li ahadin min ahli an-nar ayadkhula an-nara wa lahu 'inda ahadin min ahli jannah haqqun hatta aqassahu minhu. Wa la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati ayadkhula al-jannata wa li ahadin min ahli an-nar indahu haqqun hatta aqassahu minhu hatta latmah.
Kata Nabi, ya Allah mengatakan ya, tidak sepatutnya seorang ahlu neraka masuk ke neraka kalau dia masih punya urusan dengan ahlu surga. Sampai Allah pun mengkisasnya, mengadilinya. Ya. Seperti itu, ya. Dan tidak sepatutnya kata Allah ya, ahlu surga masuk surga kalau ahli neraka mesti punya urusan dengan ahli neraka. Sampai Allah pun mengkisasnya. Sampai kata Allah hatalat orang yang menempel yang seseorang, ya, maka akan kena kisas. Artinya orang masuk neraka ini, kata Nabi, tidak akan masuk neraka ini kalau ahlu surga ini punya urusan dengan dia. Mungkin di ahlu surga pernah mendolimi ahlu neraka ini, ya. Maka dia tidak akan masuk. Kata Allah ya, sampai Allah mengkisasnya. Dengan cara apa? Di sana tidak ada balasan gitu. Hanya kata Nabi yang ada al hasanat was sayyiat, keburukan dan kebaikan. Maka diambillah kebaikan ahlu neraka, ahlu surga untuk ahlu neraka. Ya. Mungkin itulah yang bisa meringankan adab dia Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Rasul tidak akan masuk surga, ahlu surga kalau ahlu neraka mesti punya urusan dengan dia. Tapi Allah mengkisasnya seperti itu, ya. Artinya mungkin ahlu neraka surga diambil kebaikannya untuk ahlu seperti itu, ya. Karena kata Nabi tidak ada namanya tempel yang pukul, tidak ada, yang ada adalah dikatakan kebaikan dan keburukan, ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, tahukah kalian siapakah orang-orang yang muflis? Apa muflis? Ya. Qalu, kata para sahabat, al muflisu fina man la dirhamalah wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami itu ya Rasulullah, orang yang tidak punya apa-apa di hidupnya. Tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Itu orang yang bangkrut, kata para sahabat. Ya. Kata Nabi kepada mereka, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa kalama hada wa safaqa dama hada wa daraba hada fa yu'ta hadi min hasanatihi wa hadi min hasanatihi fa in nafiyat hasanatu qabla ay yuqda ma alaihi ukhida min khotoyahum wa turihat alaihi summa turihat finnar, ya. Rawal Bukhari, ya. Orang Muslim. Kata Nabi mengatakan ya, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan banyak membawa pahala sholat, ya, pahala puasa, pahala zakat, ya, pahala haji, banyak pahala yang dibawa. Ya. Coba kata Rasulullah, ya wa yati qad syatama hada. Namun juga dia dulu ketika hidup, ya, pernah dikatakan mencela seseorang, ya, menuduh seseorang, makan harta seseorang, ya, menumpahkan darah seseorang, memukul seseorang. Maka semua orang yang pernah dia dolimi, ya, yu'ta, diberikan, kata Allah. Kata Nabi, yu'ta hada min hasanati, diambil kebaikan dia untuk bayar utang yang pernah dia dolimi, kata Rasulullah. Ya, sampai kata Nabi habislah kebaikan dia karena banyak didolimi oleh dia. Ya. Sehingga kata Nabi ketika dia tidak punya kebaikan, habis kebaikannya, maka diambillah keburukan dari orang yang pernah dia dolimi, diberikan kepada dia. Summa turiha finnar, kemudian kata Rasulullah dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Itulah kata Rasulullah orang yang bangkrut. Maka hati-hati, ya, dengan dosa terhadap sesama manusia. Nabi mengatakan dosa itu ada 3 macam. Ya, dosa yang Allah ampuni, dosa yang tidak Allah ampuni, dosa yang tidak Allah tinggalkan. Ad-dulmu salasah. Dulmun yaghfirullah, dulmun la yaghfirullah, dulmun la yatrukuhullah. Hadis sahih. Ya, kata Nabi dosa ada 3 macam. Kedoliman itu ada dosa yang Allah ampuni, dosa antara manusia dengan Allah selain syirik. Apa selain syirik? Ya. Selain syirik tidak sholat, tidak puasa gitu. Itu bukan syirik. Ya. Tapi kata Allah, kalau Allah menghendaki, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya.
Ini yang Allah ampuni. Dosa antara manusia dan Allah selain syirik. Adapun dosa yang tidak Allah ampuni, dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Allah mengampuni di bawah itu yang Allah kehendaki. Artinya Allah kehendaki Allah adab, maka adab. Cuma dikatakan tidak selama-lamanya. Karena dikatakan kalau tidak syirik pasti kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa dulmun la yatrukuhullah. Dosa yang tidak Allah tinggalkan. Sekecil apapun kata Nabi, kalau dosa itu tidak dihapuskan, tidak minta maaf kepada orang yang didolimi, maka akan kena qisas pada hari kiamat. Itu dosa antara manusia sama manusia. Sekecil apapun dia, kalau kita meninggal membawa dosa ini, kalau belum minta dihalalkan maka akan kena qisas. Ini kalau dosa antara manusia dengan manusia. Maka Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih, apa kata? Wala la tu'addunna huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna. Rawi Muslim. Kata Nabi, betul-betul akan ditunaikan hak-hak kepada ahlinya pada hari kiamat, pemiliknya pada hari kiamat. Sehingga kata Rasulullah, seekor kambing yang bertanduk di dunia pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, tentu melawan enggak? Yang tidak bertanduk gitu ya. Enggak yang terdolimi dari yang tidak bertanduk. Apa kata Nabi? Maka akan ditunaikan haknya itu. Diberikan kesempatan Allah untuk mengkisosnya, untuk menanduk, dikatakan kami yang bertanduk tadi. Bahkan dalam surah dikatakan Al-An'am ayat 38. Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'ira yatiru bi janahihi illa umamun amtalukum ma faratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada binatang di muka bumi yang melata pun kata Allah, atau burung yang terbang dengan kedua sayap, kecuali umat seperti kalian juga kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak luputkan di dalam Alkitab. Semua tercatat. Apa kata Allah Summa ila rabbihim, kemudian kepada Rabb mereka yuhsyarun. Apa yuhsyarun kata ulama? Yuktasu, dikisos. Maka Imam Ahmad mengatakan ketika dari Abu Dar, kuntu kata beliau, man nabi yang salam fanadarana lisyataini tantatihani. Kata Abu Dar, aku bersama Rasulullah, kami melihat 2 ekor kambing yang lagi bertanduk, lagi tarung gitu ya. Apa kata Nabi kepada Abu Dar? Ya Abu Dar, hal tadri fima tantatihani, tahukah kamu kenapa dia berantem, saling tumbuk? Kata Nabi kepada Abu Dar, qala Abu Dar, qultu la adri, aku tidak tahu ya Rasulullah. Qala Nabi, walakin Allah yadri, tetapi Allah tahu kenapa dia saling berantem, bertanduk. Kita tidak tahu sebabnya, kata Nabi, Allah tahu, walakin Allah yadri. Saya akan diadili nanti pada hari kiamat. Kaulah kata para ulama, binatang, bahkan serangga, burung, pada hari kiamat akan ditegakkan pada mereka, tidak makhluk yang tidak dibanding kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka saling menanduk, saling mendolimi, awas, bukan antar semut dengan semut, kambing dengan kambing gitu kuda dan kuda, bukan dikatakan ular dengan tikus, enggak. Beda gitu Jadi sama, semut dengan semut berantem, mendolimi, maka itu yang akan dikisos kata Allah. Padahal mereka tidak taklif, jadi balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama adalah idharu kamali dzalika yaumil qiyamah, untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka tidak ada seekor semut pun yang menggigit semut yang lain kecuali akan dikis pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi,
Allah berfirman kepada mereka tadi qisas kunu turaba, jadilah kalian debu. Tapi kalau manusia tadi qisas imma ila jannati wa imma ila nar. Apakah ke surga atau itu manusia dan jin. Tapi kalau makhluk selain manusia dan jin maka menjadi turab kata Rasulullah. Ya. Maka Nabi mengatakan dalam yang sahih ya, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu yaumal qiyamati ya. Minhu al yawma qabla ay yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibi fa humila alaihi rawal Bukhari. Kata Nabi, barang siapa yang memiliki ya kedoliman terhadap saudaranya, pernah menganiaya saudaranya, mendolim saudara, apakah mendolimi kehormatannya ataupun yang lainnya kata Rasulullah, ya, maka hendaknya minta dihalalkan pada hari ini sebelum dia meninggal dunia. Minta dihalalkan kata Rasulullah, ya, sebelum ya la yakunu dinar la dirham, sebelum tidak ada manfaatnya dinar dan dirham. Kapan? Pada hari kiamat. In kana lahu amal, jika dia memiliki amal soleh maka diambillah ya amal solehnya sebesar kedoliman dia terhadap saudaranya. Ya. Wa in lam yakun lahu hasanat, jika dia tidak punya amal saleh maka diambillah keburukan yang didolimi untuk dia. Ya. Subhanallah. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang sahih ya, utang itu ada dua macam. Ya. Utang aja ada dua macam, adin dainan kata. Utang dua macam. Ada orang yang utang ya kepada saudaranya dan niat mau bayar ya, namun dia tidak sanggup bayar sampai dia meninggal dunia, tidak kemampuannya dan juga tidak punya apa-apa untuk bayar utang yang beri utang. Aku adalah kata yang menjamin. Ya, aku yang menjamin kata Rasulullah. Ya. Yang kedua orang yang punya utang, ya, dan dia tidak berleha-leha tidak mau bayar sampai dia meninggal dunia, pada dia mau bayar, itulah kata Nabi yang diambil kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orangnya punya utang meninggal dunia ya dan tidak bayar ya, termasuk kedoliman kata Nabi. Ya, matul ghina tulmun kata Nabi, mengulul bertanda kedoliman. Maka bagi punya utang dikatakan segera sebelum kita meninggal dunia, beresin dululah kata Nabi sallam ya. Minta dihalalkan ya. Maka Nabi mengatakan hal yang sahih ya tentang perumpamaan orang mukmin ya, seperti kata Nabi dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka ya, kelembutan mereka seperti satu badan. Idza ishtaka minhu al-'adwu ya tada'a lahu sairul jasad bisahhi wal huma ya, apabila salah satu di antara badan kita sakit maka semua akan merasakan sakit. Sakit gigi yang sakit semua badan, panas seluruhnya. Ya, sakit bisul di di pantat semua dikatakan merasa sakit meriang. Itu kata Nabi perumpamaan orang mukmin dengan yang lainnya. Dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka juga kelembutan terhadap mereka. Seperti satu badan. Ya, apabila dikatakan sakit maka merasa sakit yang lainnya. Maka jika ada saudara kita berbuat zalim, ya kita tidak boleh dikatakan menghinakan, ya tidak boleh. Ya. Ketika ada seorang sahabat, dari Abu Hurairah menceritakan, ada seorang sahabat yang sering kali dia minum minuman khamar ketika itu, yang memabukkan. Saat dia minum minuman, Nabi memukulnya. Dia mukul dengan sandalnya dan pakainya dengan dengan tangannya, kata Abu Hurairah. Setelah orang tadi pergi, apakah ada seorang mengatakan ahzakallah, semoga Allah memburuk-burukan dia, alangkah tidak malunya dia. Ya, karena sering dia minum-minum Muhammad sering dipukul Rasulullah. Apa kata Nabi? Janganlah kamu menjadi pentolong-pentolong setan atas saudaramu itu. Ya, kenapa? Karena dia adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Luar biasa ya. Maka ketika ada orang berbuat salah, ya kita doa jangan doa keburukan, tapi doakanlah kebaikan. Ya. Apa doanya? Ya Allah ampunilah dia, berikanlah hidayah, gitu ya.
jangan dicaci, jangan karena dia saudara kita. Ya, Allah maghfirlahu, Allah mahdi, ya berikanlah hidayah, ya. Hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah yang lainnya. Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Ya. Maka kaum muslim jahatnya orang muslim. Ya. Kalau dia meninggal dunia, tetap wajib diperlakukan apa? Ya dimandikan. Ya. Kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikubur kaum muslimin. Walaupun dia jahat, suka membunuh, ya gitu, suka merampok, gitu. Tetap kalau mati ada hak. Apa doanya? Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Ya, nggak ada dikatakan ya Allah jangan ampuni dia, nggak ada. Ya. Sejahat-jahatnya dia dikatakan kalau dia muslim, kok bunuh, tukang merampok, tukang berzina gitu ya. Kalau dia mati tetap berhak mendapatkan ini. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Ya, doa kepada kaum muslimin. Orang kafir sehebat-hebatnya, sesopan-sopan, sedikatakan orangnya dermawan, orang kafir. Ya, dia mati maka haram kita mendoakan kebaikan untuk dia. Walaupun ketika hidup dia sering membantu masyarakat gitu ya. Banyaklah jasanya pada masyarakat. Tapi dia kafir ya. Dan mati maka tidak boleh kita doakan kebaikan. Nggak boleh ya Allah ampunilah dia. Haram hukumnya. Jangankan dikatakan apa namanya orang ya. Orang tua kita pun kalau mati dalam keadaan maka tidak boleh. Apa kata Allah dalam surah Taubah ayat 113? Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfir lil musyrikin walau kanu ulir qurba. Kata tidak sepatutnya seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, kafir, walaupun dia kerabat dekatnya. Dan ayat itu kata para ulama adalah berkaitan dengan kematian Abu Thalib. Abu Thalib kan menyayangi Nabi, membela Nabi mati-matian, ya. Ketika mati dia tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dia mengatakan akan aku mohon ampun kepada untukmu selagi belum dilarang. Maka turunlah ayat tersebut. Ya. Ketika Nabi dikatakan memaksa dia masuk Islam, qul la ilaha illallah, ya, sampai dia mati tidak bisa mengucapkan kalimat ini, apa kata? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha, ya. Kemudian Nabi juga menceritakan tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya. Bermalam di gua, kemudian tiba-tiba dikatakan terjadi gempa, tertutuplah pintu gua tersebut dengan batu yang sangat besar. Ketika dia berusaha ada mendorong batu, namun tidak berubah sedikit pun, ya, tidak bergerak sedikit pun. Maka di antara mereka mengatakan kita tidak akan selamat, ya, dari dikatakan apa namanya gua ini, ya, kecuali kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita amalkan sebelum terjebak dalam gua itu. Ini tawasul yang disyariatkan. Tawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan, ya, bukan tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia, ya. Maka termasuk kata Allah kesyirikan. Awas, kesyirikan. Tapi tidak boleh kita mengklaim musyrik pelakunya. Mungkin dia orang yang nggak paham, jahil, ya. Maka tidak setiap orang yang melakukan perbuatan syirik, orang muslim, ya, kita langsung katakan dia musyrik. Hati-hati, ya. Karena mungkin dia orang jahil, nggak ngerti, nggak paham apa-apa. Ya, maka mabir jahil. Tapi kalau disampaikan hujah kepada dijelaskan, masih kekeh dengan perbuatan, maka bisa dikatakan musyrik. Tapi kalau belum maka tidak boleh, ya. Karena kebanyakan kaum muslimin kita adalah kena kebodohan mereka. Yang melakukan nyatakan apakah kesyirikan, kebid'ahan karena kebodohan mereka, ya, ketidakfahaman mereka. Maka di antara mereka bertemu dengan bakti kepada kedua orang tua, ya. Yang kedua dengan menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga adalah dengan apa namanya pernah kata Rasulullah, ya. Yang ketiga itu pernah mempekerjakan pekerja. Ketika beres bekerja mau dikasih upah, ya, yang lainnya dikasih upah, namun dia tidak ada. Ya. Semua pekerja dikasih upah, satu orang tidak ada, ya. Pergi gitu ya, belum dikasih menerima upahnya, ya. Maka si pemilik apa namanya orang tadi yang apa namanya yang pekerja orang tadi
upah orang tersebut dikatakan dia manfaatkan untuk dikembangkan, untuk usaha, ya. Maka kata Nabi setelah itu beberapa tahun datang ke dia, beberapa tahun, bukan tahun 2 tahun, mungkin 10 tahun baru datang ke dia. Ya, harus minta mana upahku dulu. Ya. Mana upahku dulu? Ya, kamu belum bayar upah kepada saya, ya. Apa kata pemilik orang tadi, yang kata yang membaca tadi, apa yang kamu lihat sekarang itulah milikmu. Ya. Sapi, onta, kambing itu semua milikmu. Kata dia, kamu jangan mengolok saya, enggak, itu milikmu. Diambillah semua, kata Rasulullah, ya, oleh orang tadi, ya. Dan tidak berikan apa-apa. Apa kata ya Allah, jika aku amalkan itu karena Allah, tahu kan, maka bebaskan aku dari masalah ini. Apa kata Nabi? Ternyata batu pun bergeser dan bisa selamat dari gua tersebut. Itulah diantara tawasul yang disyaratkan dalam Islam. Tawasul dengan amal soleh yang pernah kita amalkan. Kita lagi kesulitan Bapak sekalian. Ya, mungkin sulit kita, ya. Maka coba kita wasilkan kepada Allah dengan menyebutkan salah satu dari amal yang paling ikhlas. Tentu kita punya yang paling ikhlas, gitu ya. Ini salah satu tawasul yang masyru', ya. Kemudian dari Anas bin Malik menceritakan, ya, ini tentang hak-hak para pekerja, ya. Dari Anas menceritakan ketika Nabi ke Madinah, ya. Akhada Abu Talhah biyadi, Abu Talhah memegang tangan saya, karena Abu Talhah itu merupakan anak bapak tirinya Anas bin Malik. Ya. Abu Talhah bapak tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah anak tiri, bapak tiri, ya. Ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dikatakan ibunya Anas bin Malik, istrinya dikatakan Abu Talhah. Abu Talhah menikah dengan Ummu Sulaim, seorang janda. Ya, punya anak, gitu ya, Anas bin Malik, ya. Maka dia mengatakan, ya, fantalaqa abi ila, maka aku pergi bersama Rasulullah, bersama Abu Talha dengan sama Anas, pergi ke Rasulullah. Kemudian berkata, ya Rasulullah, inna Anasan gulaman kayyisun. Anas adalah anak yang cerdas, kata Abu Talha, ya. Aku fal yahdimuka, biarlah dia membantumu. Jadi membantu Rasulullah. Anas bin Malik ini, ya. Maka dikatakan, kata khadamtuhu fi safar, maka aku membantu Nabi baik ketika safar atau ketika hadir. Maka demi Allah, kata Nabi, kata Anas bin Malik, ya, selama aku 10 tahun membantu Nabi, tidak pernah dia berkata, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau melakukan itu? Tidak pernah. Kapan juga mengatakan sekalipun. Lihat. Anas bin Malik membantu Nabi SAW tidak pernah mengatakan membentak, tidak pernah. Ini luar biasa, ya. Ini akhlak Rasulullah kepada para pembantunya, ya. Bahkan juga, ya, Nabi mengatakan juga, ya, idza tahadukum khadimuhu bi ta'amihi fa in lam yajlis, ya, ma'hu falyunawilhu luqmatan aw luqmataini aw aqataini fa innahu waliya ilaju. Kata Nabi, jika seorang pembantu, kata Nabi, menghidangkan makan kepada kita, ya, maka hendaknya ajak makan bareng. Ya. Jika enggan untuk makan bareng bersama kita yang enggan, ya, maka kata ambilkan. Ya. Ambilkan dia makan, ya. Biar makan dikatakan makanan kita. Kata jangan sampai dikatakan dia masak bau asap namun tidak merasakan masakannya. Maka Nabi melarang kepada kaum muslimin, kalau punya pembantu, ya, dalam masakan kita tidak boleh makan sendiri, diajak makan, ya. Kalau mau bareng kita makannya, kalau tidak kita ambilkan, ya. Dan juga dia ikut makan bersama kita, ya. Bahkan Nabi juga mengatakan hadis yang sahih, ya, ma'at anta nafsaka fawa sadaqah. Ma'at anta waladaka wa zawjataka wa khadimaka fawa sadaqah. Apa yang kau makan, kata Nabi, sedekah bagimu. Apa yang anak makan, kau beri pada anakmu, istrimu, khadimu, juga termasuk dikatakan sedekah. Maka yang Nabi tegaskan, ketika kita memberi makan kepada anak kita, istri kita, maka kata Nabi hendaknya ihtisab. Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan
Wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Sungguhnya seorang muslim apabila menginfakkan kepada keluarganya satu nafkah dan dia yahtasibuha mengharapkan pahala atas perbuatan itu, maka baginya adalah sedekah. Ini pentingnya ihtisab. Ya. Pentingnya ketika kita memberikan jajan kepada anak kita, istri kita, maka ada mengharapkan pahala dari perbuatan itu. Nggak boleh dikatakan istilahnya biasa saja, nggak boleh. Ada yahtasib, ya, tidak boleh. Maka Nabi dalam hadis yang sahih banyak mengucapkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama iman wahtisab, ihtisab, ini penting ihtisab, mengharapkan pahala. Maka semua yang kita lakukan ketika memberi nafkah kepada anak kita, kita ada mengharapkan semoga berpahala. Contoh yang gampang saja, ya. Ketika kita memberikan 10.000 kepada fakir miskin, ya, apa perasaan kita? Semoga mendapatkan pahala. Tapi jarang diantara kita ketika memberikan kepada anak kita, kepada istri kita, jarang mau mengharapkan pahala, jarang. Padahal harus, ya, harus dikatakan ada ihtisab, yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Ya, ini yang penting kita harus niat itu harus berbaharui setiap saat. Ya, jadi amal kita ketika kita memberikan makan kepada anak istri ada mengharapkan pahala dari perbuatan itu. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in, tergantung niatnya. Niatnya sekadar memberi makan, udah itu aja didapatkan, tidak mendapatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, ya, ketika ada seorang anak menganak tepel burung, menembak burung, memanah burung yang kecil-kecil, ya. Kata Nabi, kalau dikatakan dia makan, maka tidak masalah. Tetapi kalau dia menembak memanah burung-burung kecil itu sebagai sasaran tembak saja, maka karena kisos pada hari kiamat, karena hukuman kata Rasulullah. Ya. Maka tidak boleh kita menganiaya hewan, tidak boleh. Ya. Maka Nabi mengharamkan, dikatakan apabila kalian punya sapi atau kuda, melarang dikatakan dikasih nomor dengan cara ditempel, dibakar besi, kemudian ditempeli cap, maka akan diharamkan dalam Islam. Yang telah mendolimi dikatakan hewan tersebut. Ya. Maka kan karena khusus pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Tapi kalau dikatakan kita menyembelih kambing, ayam, dimakan, maka tidak kena. Tapi kalau mendolimi, apalagi dikatakan mengadu kan, maka kena hukum. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya, kita ada subhanallah sudah tahu.